Wal maqalatu sabi'atu, dan bermula maqalah yang ke-27, wal ishruna. Al maqalatu sabi'atu wal ishruna, dan bermula ini itu maqalah yang ke-27. Qala syairu, berkata syair, orang ahli syair yang ahli dalam mengenal Allah. Min bahril kamil al majzu, yang dilantunkan dengan bahar kamil. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu Masya Allah Pak, ilmu bahasa Arab itu minimal mencakup ilmu bahasa saja. Ada namanya nahu, ilmu tentang grammarnya, harus dibaca i atau dibaca u atau dibaca a. Ada sorof, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk katanya. Ada ilmu mantik, ada badi, ada arud. Nah, ada dalam ilmu arud itu namanya bahar. Bahar itu cara melakukan sesuatu. Sesuatu yang ditulis dalam bentuk bait, dia ditulis dalam bentuk bait, kemudian dibacanya, cara membacanya namanya bahar. Cara membaca itu dalam bentuk bahar itu banyak jenisnya. Ada bahar kamil, ada bahar rojas, ada seperti orang baca Alfiyah Ibnu Malik tuh pakai baharnya apa tuh? Pakai bahar rojas. Jadi qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa. Nah, itu bukan ngarang-ngarang. Dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu arud. Nah, ada bait yang ditulis oleh seorang syair, ahli syair dalam bahar kamil. Apa beliau katakan? Ya man bidun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Masya Allah, cukup dikasih nasihat dengan nyanyi begini. Maksudnya dalam bentuk bait yang nazam. Dalam maqalah yang ke-27, apa sih yang dikatakan? Ya man bidunya hustaghal, duhai yang dengan dunia ia disibukkan. Duhai betapa manusia yang dengan dunia dia disibukkan. Kita tadi berpikir dan telah mengetahui bahwa hidup hanya sekali. Ada yang hidupnya 2 kali? Enggak ada. Hidup hanya sekali, dan sekali ada batasan. Dikasih jatah, dan jatah tidak bisa ditambah-tambah, tidak juga bisa terulang, enggak bisa kita tukar-tukar. Seharusnya orang yang mengetahui bahwa jatahnya ada, mestinya dia tidak menyibukkan dirinya di dalam menghabiskan usianya itu hanya untuk urusan dunia saja. Maka seorang syair, seorang ahli daripada syair itu membuat gubahan, ya man bidunya hustaghal, duhai betapa orang yang dunianya menyibukkan dirinya. Qad gharrahu tulal amal, sungguh telah menipu akan dirinya tulul amal. Apa itu? Panjang angan-angan. Angan-angannya lebih panjang daripada kesempatan yang ada. Selalu berangan-angan. Hari ini mengangan-angankan ini, dia dapatkan hari ini, besok dia berangan-angan lagi. Dia lupa, jatah terus berkurang tanpa dia memperbanyak bekal untuk akhiratnya. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah belum kamu akan selesai dari dalam kelalaianmu itu? Hatta dana minhul ajal, sampai datang tibanya ajal. Belumkah waktunya insaf? Belumkah waktunya fokus pada memperbanyak amal-amal untuk negeri akhirat? Sampai tiba ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan, ketahuilah maut itu datang dengan tiba-tiba dan tidak pernah memberi tanda. Karena sesungguhnya semua tanda-tanda itu bukanlah penyebab dari ajal. Tiadalah sakit seseorang sebagai tanda dia akan mati, tidak sama sekali. Sebab orang yang sama sekali tidak terkena penyakit pun banyak yang mati tanpa dia ketahui penyebabnya. Al-mautu ya'ti baghtatan, bermula maut itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kubur adalah kotaknya amal.
Mana kotaknya amal? Semua perbuatan baikmu memang nggak bisa kamu lihat hari ini. Kamu berbakti pada ibumu, kamu berbakti pada bapakmu, kamu bersedekah tiap hari. Mana hasil dari sedekah ini nggak bisa kamu lihat. Kenapa? Sunduk kotaknya amal bukan di sini. Tetapi di mana? Wal qabru sundukul amal. Kuburan tempatnya. Ketika masuk kuburan baru kamu akan lihat kotaknya di situ. Ya Allah, ternyata dulu saya bersedekah sekecil ini, ternyata ada, dilihat. Ya Allah, dulu pernah membantu orang sekecil ini, perbuatan ini, bahkan saya sendiri lupa dengan perbuatan ini, saking sepelenya perbuatan baik. Tapi Allah nggak pernah lupa dengan kebaikan orang. Ada dalam kotak itu. Tapi sebelum masuk kubur memang nggak bisa Pak kita lihat kebaikan kita. Sama aja kok orang yang berbuat buruk dengan berbuat baik, bekasnya itu begitu. Sekarang ada orang melakukan perampokan di negeri yang jauh. Selesai dia melakukan perampokan, dia tutup informasi, nggak ada yang tahu, dia pindah ke hadapan kita, datang dari ke masjid, duduk di sini. Di samping dia di negeri nun jauh di sana tadi itu ada orang yang selesai melaksanakan sholat 300 rakaat. Lalu dia pulang duduk ke sini. Bisa kita bedakan dua orang ini? Nggak bisa, karena nggak ada bekas dan nggak ada tanda. Begitulah pahala dunia. Hari ini ada yang sedekah ini luar biasa. Ini dimakan dalam majlis yang baik, itu bukan perkara kecil. Tapi tandanya nggak ada di bekas. Setelah kita habiskan makanan sudah begitu. Begitu juga sholat kita. Tadi sholat subuh berjamaah yang luar biasa. Andai kita bisa merasakan nikmatnya itu luar, kita nggak akan mau menukar tadi itu perbuatan kita yang sudah sesaat tadi, sebentar saja kita sholat subuh tadi, dengan dunia dan seisinya nggak akan kita kasih kalau ada orang tukar. Andai kita tahu harga itu, andai kita sudah lihat di mata kita. Tapi sekarang semua nggak kelihatan. Kebaikan nggak kelihatan, begitu juga keburukan tidak kelihatan karena kotaknya bukan di sini. Kalau kantong duit kita bisa buka di ini, kita buka dan kita keluarkan, kita temukan ternyata ada duitnya, ada dari bekas pekerjaan kita, duit di dalamnya, ada urusan dunia, ada. Ini kotak dunia, tapi untuk amal kebaikan nggak bisa kita pandang. Maka hanya iman yang bisa menuntun kita untuk terus semangat dalam kebaikan itu. Hanya kuburan. Tapi ketika orang tadi itu sudah dimasukkan dalam kubur, dimasukkan dengan dibacakan apa daripada doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW, begitu ditutup maka dia barulah melihat di sini rupanya kotaknya itu di sini ya. Kotak amal ada di situ. Al mautu ya'ti baghtatan, bermula maut datang tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan bermula kuburan adalah kotaknya amal, kantongnya amal di situ. Jadi jangan berharap bisa lihat pahala di sini ya. Jangan berharap. Tapi ada rasa yang nggak mungkin Allah itu tidak memberikan jejak-jejak kebaikan. Jejak-jejak kebaikan itu adalah sakinah, ketenangan di dalam hati. Orang yang baru selesai melakukan kebaikan sholat 300 rakaat, hatinya nggak mungkin sama dengan orang yang baru selesai melakukan perampokan. Itu ada pada dalam jiwa dua orang yang beda. Jadi kalau ada orang tuh tenang, mesti dia soleh taat pada Allah. Lihat orang gelisah. Nah, itu periksa perbuatannya, mesti perbuatan yang buruk, maka segera kembali pada Allah. Kita sudah merasa tenang, alhamdulillah. Masih gelisah Pak, nggak susah ini, bagaimana ini? Berarti masih kurang dekat pada Allah. Dekatkan diri pada Allah, maka akan jadi tenang. Isbir ala ahwaliha, maka bersabarlah kamu atas segala hal ihwal perkara duniawi itu. La mauta illa bil ajal, sebab kamu tidak akan pernah mati sebelum sampai pada ajal. Sesusah apapun, sesenang apapun kita hidup, kita disuruh bersabar, karena ini semua sama sekali tidak menjadi tanda mati. Karena mati hanya akan sampai bila telah sampai waktunya. Kalau sakit ya berobat, nggak usah mikir sakitnya udah mati. Begitu senang, oh berarti nggak bakal mati. Tidak, sama sekali nggak ada kaitannya. Mati kaitannya dengan waktunya sudah habis. Adapun segala perkara ujian duniawi itu semuanya adalah ujian yang kita diperintahkan untuk sabar di atas hal yang demikian itu. Nah, kita ingat-ingat ini syair ini
ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaniha la mauta illa bil ajal. Nah, kalau dulu para ulama itu nyanyi juga, tapi beda nyanyinya. Ini nyanyian, bait yang dibuat kan. Kalau kita kan apa? Ya kan, Joko Tingkir. Ya, apalagi. Jadi itu namanya apa lah? Tabiat ya, tabiat manusia. Kemudian itu ada namanya keindahan ya, keindahan ciptaan Allah itu. Suka yang indah, suka berdendang, suka membuat syair-syair. Tapi syair-syairnya para ulama terdahulu mengandung pelajaran, tidak hanya sekedar bersyair mereka seperti kita membuat syair itu kan. Tapi ada kandungan-kandungan rohani di dalamnya yang mengandung nasihat yang begitu dalam. Nah, bayangkan mereka menyanyi saja bisa menghasilkan luar biasa nasihat yang terkandung di dalamnya itu. Yaman bidunya hustiqal taghal, yaman bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kita baca itu, dibaca terus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu daripada kajian kita. Saya kira kita hari ini bakal sampai pada ada ilahi lastulil firdausi ahla. Itu kan satu yang bait juga ya, yang dituliskan dalam kitab ini juga berikut dengan beberapa keterangannya. Tetapi waktu isyraq sudah sampai ya, insyaallah akan kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam keberkahan ya, umur panjang dalam ketaatan, diberikan kita ini kesehatan supaya terus-menerus bisa melakukan kebaikan. Orang yang baik adalah bukanlah orang yang sama sekali tidak punya salah. Sebab yang tidak punya salah itu hanya dua. Yang pertama para nabi dan para rasul, yang kedua malaikat. Kita nabi bukan? Bukan ya? Bukan, jangan ragu-ragu jawabnya. Ditanya nabi bukan, kok jawabnya ragu-ragu. Bahaya ya. Kita nabi bukan? Bukan nabi. Malaikat bukan? Bukan malaikat. Berarti kita manusia. Kalau manusia mahalul khata' wan nisyan. Memang tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau salah jangan salah terus. Kalau lupa jangan kebiasaan lupa. Kita terima tabiat kita, fitrah manusia dari Allah. Kasih kita adalah manusia yang bisa lupa dan bisa salah. Maka kita akui kesalahan-kesalahan kita. Semuanya yang pernah kita lakukan, kita akui itu sebagai kesalahan. Kita sesali dalam hati kita. Kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita tidak banyak lupa, maka kita terus-menerus bisa hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Itulah yang bisa kita lakukan, dan itu semuanya akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja hadirin yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Semoga senantiasa kita ini diberikan Allah kebaikan-kebaikan, dan kebaikan kita terus bertambah dalam setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in
qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja kita tutup, kita cukupkan majelis kita pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.